Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Ashar Habibah, CEO dari Tukangku.co. Nah, kali ini aku kedatangan tamu, namanya itu Bos Andy. Teman-teman anak buahnya itu manggil dia NDSB. Aku penasaran NDSB itu apa, panjangannya apa. Terus sekilas tentang Bos Andy ini, dia adalah seorang pengusaha muda yang bergerak di bidang perbesian, perbajaan, ya seputar besi dan teman-temannya lah. Halo Mas Andy, apa kabar? Baik, Pasar. Baik, mantap ya. Jauh nggak dari workshop ke sini? Lumayan. Sekarang workshopnya ada di mana? Cipondo. Cipondo? Cipondo. Oh, workshop baru sekarang? Udah jalan 1,5 tahun. 1,5 tahun? Gila. Teman-teman, dulu waktu 3 tahun lalu kami ada project di Rumah Sakit Pertamina. Nah, Bos Andy ini yang menangani pekerjaan mebelar kami untuk di bidang besinya. Workshopnya itu waktu itu masih di Cipondo ya? Cipondo di Royal. Oh, di Royal. Nah, aku sempat ngeledekin tuh si Andy. Lu workshop lu kayak kandang burung ya, karena semuanya tuh besi, ada bertingkat-tingkat. Sekarang workshopnya udah nggak di situ lagi, di Royal? Nah, sekarang udah alhamdulillah ada perubahan. Wih, luar biasa. Karena berkat dari teman-teman, termasuk Pasar yang selalu support saya. Jadi saya juga ada hati kecil saya berterima kasih lah, ada sedikit bimbingan juga dari Pasar. Karena Emang gue ustad kayak ustad gua? Bukan. Itu hampir serupa kayak begitu. Tapi jadi inspirasi juga saya. Gitu. Jadi inspirasi dari Pasar ke saya, ada masukan yang positif maksudnya. Meskipun di masa tahap pembelajaran saya dalam bekerja begini, tapi ada ide-ide yang lebih fresh, bagus lagi. luar biasa. By the way, NDSB itu apa? Dulu kan waktu awal kita ngerjain project itu gua panggilin Mas Andy kan cuma Andy nih. Nah sekarang pas kita garap project bareng, kami lagi ada garap project bareng pekerjaan baja, itu menggunakan anak buah itu bilang Bos Andy SB. Penasaran saya, SB ini apa sih? Sebenarnya kalau SB itu pertama saya bikin di sosmed, ada nama saya juga tercantum di situ. Nama Andy Sukses. Belum ada SB-nya. Oh, belum ada. Jadi udah menstigma diri Andy harus sukses. Andy Sukses di Facebook. Terus. Setelah itu udah berjalan dengan 1 tahun di media, Andy Sukses. Nah, ketemulah sama Pasar. Oh, awalnya udah ada Andy Sukses. Udah. Karena waktu kita masuk di Pertamina kan saya pakai nama perusahaan saya tuh. Ya. Sukses Bahagia. Ya. Langsung pasti ketemu ya frekuensinya ya. Nah, tambahin aja satu lagi. Oh. Jadi saya cantumin NDSB, Sukses Bahagia. Oh. Jadi Sukses singkatan Bahagia. itu ya udah Andy Sukses Bahagia. Sukses Andy Bahagia. Sukses Bahagia. Harusnya satu lagi, masuk surga. amin. Kepanjangan ya. Nanti anak buahnya bingung panggil apa ya. Iya. Nah, sempet dulu kan kita pernah ngobrol ya tentang pekerjaan yang Andy kerjain. Kalau gue boleh tahu nih, dulu waktu sebelum usaha itu apa mau langsung jadi tukang las yang jago atau jadi kulik dulu? Sebetulnya sih kalau saya intro dulu tadinya, jadi membaca diri saya
Baca diri. Baca diri Prama dulu. lo ya. Saya ini akan jadi seperti apa gitu. Oh. Pernah saya baca diri saya. Karena berjalannya dengan waktu, saya dari awal mulanya saya kuliah ke bidang las itu emang nggak sedikit Lama ya. lama. Apalagi ditambah dari lulus sekolah ya. Sekolah nggak Andy? Saya sekolah sampai lulus SMK. Oh, SMK. SMK saya. Kirain nggak sekolah jadinya. Sekolah saya Sekolah ya. dari Masuk sekolah, masuk kelas nggak? masuk. Oh masuk. Normal ya. Normal lah. Kirain sekolah lu di pinggir jalan, Nah, nongkrong. Enggak ya. Terus gimana? setelah saya jalani di bidang las, awal mulanya kan jadi kenek tuh. Oh kena. Kenek dulu, Tukang amplas lah ya. tukang amplas. Disuruh beli besi ini segala macam. Ya pokoknya macam-macam lah, sampai suruh bikin kopi juga sama. Suruh bikin kopi juga. Sama. Bikin kopi. Apa tukang Andy? Tukang, Andy gitu. layanin bener jadinya ya. Iya, jadi gitu. Sakit hati nggak disuruh? Kalau itu sih ada sedikit Sakit hati. Orang kan ada perasaan ya. Gua kena kok disuruh jadi tukang kopi. Tapi Gua pembantu lo. tapi apa namanya? Harus ditelan. Kalau itu sih memang udah kerjaan kenek juga. Oh. Jadi apa aja yang kita bisa ya kita jalani gitu. Oh, jadi bagian dari kerjaan kenek itu ya? Ya, Nah, sekarang itu kan proses. Ternyata Andy sebelum jadi pengusaha seperti sekarang ini memulai dari benar-benar dari bawah ya. Nah, waktu jadi pebisnis, kita bicara pas berbisnis aja nih, mulai merintis bisnis, pekerjaan yang paling susah dikerjain itu kerjaan apa ya? kerjaan sebenarnya mah nggak ada yang pusing sebenarnya Pak. Nggak ada yang pusing. Nggak ada. Yang pusing kalau nggak ada kerjaan. Iya betul. Betul. Sebenarnya kalau udah ada kerjaan itu ada pastinya punya motivasi yang udah di apa namanya, Ada motivasi ya, Ada semangat, motivasi semangat untuk jadi- ngejar. Kita nggak ada kerjaan nih, Hmm. terpacu. Jadi apapun gua kasih kerjaan ke Andy nggak pernah nolak. nggak pernah Nggak pernah. nolak. Paling nanti dari next ke harga ya paling. Oh gitu ya. Karena kita dari kerjaan itu sesuai dengan bahannya juga gitu. Oh. Sesuai bahan nanti ada arahan harganya. Aku dengar Mas Andy tuh pernah garap pekerjaan jalan tol. Pagar ya, pagar jalan tol. Nah, di jalan tol itu kan traffic kendaraan kan tinggi banget. Nggak ada tempat yang pada umumnya kita mau buang air atau apa, misalnya mau istirahat. Itu kalau anak buah Andy dulu waktu garap jalan tol itu gimana? Kalau di pekerjaan jalan tol sebenarnya mah safety. Oh, Cuma safety. kalau kita bagian lapangan terus ngadain buat fasilitas buat tidur juga ya kita bikin sendiri. Oh bikin sendiri? Kayak seperti bedeng, Pinggir jalan dong? pinggir jalan. Oh. Sama kita bikin bedeng. Yang diperlukan bahan-bahannya ya bahan yang Standar lah ya. Standar lah. Cepet dibuat ya. Cepet dibuat kayak triplek, siku. Untuk pupnya gimana dong? Gimana? Untuk pup buang air besar, BAB. Kalau BAB ada tempat umum. Oh, tempat umum yang mana? Punyanya Jasa Marga atau Enggak. punya orang? Kebetulan ada mandor di situ. Oh, mandor yang kerja selain proyek itu, Ada selain nama. proyek besi. Ya, Oh, dia udah gali safety tank darurat ya? ya ada. Oh. Untuk buang air kecil buat. Kalau makan gimana? Ada yang datang catering atau beli sendiri atau masak sendiri gimana? Kalau makan mah kita nasi bungkus lah, nasi rames warteg. Warteg ada deket situ ya? Ada deket situ. Gila ya. Itu ibu-ibu warteg ngeri banget. Saya tuh udah beberapa kali project di tempat yang berbeda-beda. Si ibu-ibu yang penjual nasi ini yang biasa pakai sepeda tuh tahu aja kalau ini ada kerjaan proyek. Datang tuh dia. Dulu kami ada project di Cendana tuh samping rumah Tommy Suwarto. Itu kan susah ya, kita nggak bisa dapat warteg. Nah, ada ibu-ibu yang jualan nasi rames ini pakai sepeda. Dia nyamperin kami, tahu aja kalau di situ ada lagi ada pekerjaan project. Padahal waktu saya survei ke sana, kita survei berapa kali,
itu sama sekali nggak ada penjual warteg, tapi begitu kita mulai pekerjaan tuh ada warteg. Nah sekarang nih kalau misalnya nih ada orang nih ngasih job ke Andy, tapi berbeda dari job yang sekarang yang dikerjain. Sekarang kan fokus Andy tuh kerjaan besi, kayak besi biasa, besi standar ya, sama baja berat kan udah mulai nih. Kami lagi garap project kedua, ada pekerjaan struktur baja dari buat lantai baru di ruangan lantai 3. Andy kebetulan jadi vendor kami. Nah misalnya nih ada klien nih yang pengen, karena kan kerjaan Andy bagus ya, pengen dibikin rumahnya tapi dengan konstruksi besi, Andy berani terima tantangannya? Sangat berani. Sangat berani. Andy pernah bikin nggak? Kalau itu pengalamannya sih ada. Ada. Rumah burung juga nggak? Rumah burung apalagi. Jadi bisa ya? Bisa bahkan. Bisa ceritain pengalaman nggak Andy waktu garap rumah saya dengan konstruksi besi? Kan nggak pakai semua, kita kan rangkai. Waktu itu saya bangun rumah, saya panggil Andy, saya challenge si Andy ini bangun rumah saya dari struktur utama itu dari besi UMP semua, besi semua. Rangka dindingnya juga sama dari GRC, atapnya juga Alderon, semua A to Z si Mas Andy nih yang kerjain. Bisa cerita nggak di situ waktu gua tantang Mas Andy bangun rumah kayak model rumah, bukan rumah burung ya, rumah ditinggalin sama saya, gimana tantangannya tuh? Waktu awal kan project baru banget kan? Kalau pas waktu itu ya pasar termasuk konsumen ya kalau bagi saya itu kan, karena konsumen ya itu posisinya sebagai raja lah. Jadi boleh berkata apa, terus boleh menyuruh untuk membuat begini nih. Nah awal mulanya saya masuk ke rumah, dia pengen rumahnya begini. Oke. Tapi memang jadi ada proses diskusi ya. Proses diskusi dulu pertama. Nah di situ yang saya pertanyakan, rumah ini udah bagus tapi pengen lebih bagusin lagi. Betul, di upgrade lah, di renov lah. Renov. Setelah itu cara renovnya bagaimana kan gitu. Iya betul. Karena posisi rumah itu lagi dipakai. Nah, ya kebetulan waktu itu teman-teman saya masih tinggal, saya challenge sama si bos Andy ini bahwa saya nggak mau pindah. Mas Andy renov rumah saya dari jadi 1 lantai jadi 2 lantai, saya nggak mau pindah. Dan benar si Andy ngelakuin itu keren banget. Dek, kalau gua lihat ini podcast pertama ya, interview pertama kayak gini ya, kelihatan tegang sih Andy. Nah sekarang gua mau tanya, tegangnya sekarang nih, dulu kan Andy pernah cerita sama saya bahwa Andy pernah tenggelam di lautan selama beberapa hari. Jadi Andy dulu pernah ikut sama nelayan tangkap ikan. Waktu itu malam-malam Andy dapat tugas untuk nyebarin pukat pakai pelampung. Dia cuma diikat pelampung di perutnya, ikat jaring disebar. Andy bertugas, ternyata nahkodanya itu lupa kalau dikira nahkodanya itu anak gua udah naik semua nih di kapal. Andy nggak ketahuan. Nahkodanya udah keburu pergi. Andy ketinggalan di tengah laut malam. Itu gimana tuh perasaannya? Ya perasaannya mah kayak mimpi sebenarnya mah. Kayak mimpi antara ada dan tiada. Iya. Rokok aja kalau mau rokok. Jadi minum dulu. Minum dulu. Ini tegang banget tengah laut, gimana ya? Ngerasain sendiri. Jadi pengen nangis saya sebenarnya kalau cerita itu mah. Gak apa-apa, nangis aja nggak apa-apa kalau mau nangis. Ya. Tapi udahlah, namanya masa lalu. Orang pasti punya masa lalu yang rupa-rupa ya. Iya. Kalau saya sih, saya yang ngerasain masa lalu di tengah laut gitu. Tengah laut yang sudah saya jalanin. Disebut usaha itu juga namanya. Karena udah saya namanya suruhan yang di bagian jaring itu ya. Boleh dikatakan dia ketua dari
rekan saya. Jadi saya ditugaskan untuk ngikat Puput, disuruh ngegulung jaring. Nah, pas waktu itu saya disuruh ngikat jaring turun ke dasar laut. Dan setelah itu udah saya ikat jaring, ternyata pas saya balik lagi ke atas ke darat, bukan ke darat, ke apa namanya, daratan laut ya. Iya. Posisinya di laut, tapi kita ngambang gitu kan. Jadi di bawah ya? Di bawah. Nyelam ke bawah? Nyelam ke bawah. Oh nyelam? Nyelam. Oh kirain cuma pasang jaring biasa di atas gitu, enggak? Ke bawah? Enggak. Pakai oksigen enggak waktu itu? Enggak ada. Enggak pakai oksigen, jadi manual? Manual semua. Tengah malam? Tengah malam. Buset bang. Sendiri loh? Sendiri. Kalau ukuran kedalaman mah bisa mencapai 150 meteran. Dalam banget Dalam. Kita ke bawah itu bisa sampai 5 menit atau 10 menit. Lama ya? Lama. Lu kalau masuk di Guinness Book of Record dicatat kan? Nggak tahu juga itu. Terus lu masuk ke dalam, udah beres, muncul lagi di permukaan. Muncul lagi di permukaan, teman-teman saya yang ngikat sama saya udah duluan naik ke atas. Iya. Jadi udah ada teman-teman di atas yang bantuin Ada. ya, kalau ada apa-apa bisa langsung tarik. Ngikat itu 8 orang. 8 orang. 8 orang. Andy yang ke bawah sendiri. Saya ke bawah berdua. Berdua. Yang satu udah Naik duluan. Karena ini saya masih belum selesai ngikat. Selet bensin dulu. Ya, pas saya Gila. ngambul ke atas, teman saya udah bareng Kapal. jalan tuh. Jalan 8 orang itu. Harusnya kan teman lu tuh secara etika dia bilang ada teman gua di bawah Ya. belum ikut. Ya kirain dia udah manjat karena bareng sama dia. Oh, pas muncul permukaan udah bareng. Bareng. Tapi itu Nyatanya cobaannya ternyata sendiri. Nyatanya saya sendiri ketinggalan. Masya Allah. Tengah laut tuh ya. Tengah laut. Gila. Lu makan apa di situ? Kalau cerita makan mah jadi belum beres lah kita, istilahnya masih kuat lah. Masih kuat. Masih kuat. Kita masih punya tenaga ya. Masih kita di posisi jaring nih. Sementara teman kita udah jalan lagi ke sono, udah naro apa namanya, jaring lagi. Jaring baru. Tapi kita kan ke jarak ke yang keduanya itu lumayan jauh. Udah gak bisa ngejar jadinya ya. Udah gak bisa ngejar. Jadinya kita kebingungan mana daratan mana. Yang saya lihat cuma matahari doang ini ada. Bulan kalian. Malam kan? Ya bulan lah. Bulan namanya malam. Ya udah posisi bingung emang di situ waktu itu bingung emang. Ini malam atau siang udah bingung jadinya. Saking karena udah fokusnya itu cuman gue mau cari daratan jadinya. Ini kita di laut ini. Di laut. Gila. Akhirnya kita tinggalin itu jaring. Jaring tinggalin. Karena pengen kita selamatan diri. Karena kalau nungguin jaring itu nggak tahu kapan lagi datang Jaring itu kapannya. Kita pasang jam 11 malam. Nanti kita ambil pagi jam 5. Buset. Jadi bingung ya waktu itu antara kita mau tinggal diam nunggu kapal, saya juga di lautan. Artinya Andy buka jaringnya, tinggalin jaring, berusaha sendiri berenang nyari daratan. Nyari daratan tuh yang berenang sendiri tengah malam, udah nggak tahu ini posisinya matahari atau bulan, nggak tahu. Terus makan apa makannya waktu itu? Nah, karena saya ada perut ya jadinya. Bunyi perutnya nih, insting ya. Insting. Lapar jadinya kan. Ya kita mau cari makan apa gitu. Nggak ada laut kan? ini. Gitu. Makanya satu-satunya kita pengen bertahan, ya kita makan yang ada di laut. Gila. Kayak ikan. Lu nyelam atau gimana? Datang ikan lu itu atau gimana? Lu ikan nyelam? Nyamperin kita ikan. Nyamperin. Segala ikan. Terus tangkepnya manual pakai tangan gitu. Orang gampang nangkepnya juga. Oh, gampang nangkepnya. Padahal kalau saya nangkep ikan di karang itu saya suka cari ikan ya kalau saya wisata ke pantai itu saya suka cari pantainya yang punya karang, itu nangkap ikan susah banget loh. Di situ justru gampang. Nggak tahu emang itu masih mujizat ya. Di apa namanya? Ya, mujizat Tuhan lah, mujizat Tuhan akhirnya kan Andy sukses. Udah ada di sini, punya pengalaman yang hampir mati tapi belum mati, tapi punya semangat. Nah, kira-kira nih apa sih motivasi Andy sampai hari ini tuh berkembangnya tuh cepet banget loh gitu. Motivasinya apa sih yang paling kuat yang bisa dibagi ke teman-teman
yang pengen mau bangun usaha, Betul. apa tuh, bisa di-share nggak motivasinya? Kalau saya sih orang biasa saya, tapi pengen menunjukkan bahwa masa orang bisa kita nggak bisa gitu kan. Ternyata yang saya sudah jalani setelah udah melihat gitu kan, kita terus mempraktekkan istilahnya di bidang pekerjaan yang sekarang saya pegang, ternyata jadi saya terinspirasi gitu dari kerjaan yang sekarang ini. Jadi tidak ada kata untuk menyerah apapun latar belakang kita. Apapun. Kalian nggak punya uang, kalian nggak punya apa-apa, nobody sama sekali nggak ada yang ngelirik. Ketika kalian punya keinginan, raihlah. Jangan takut ya. Jangan takut. Jangan takut ya. Jadi kalau saya apapun kerjaan yang kita kerjakan, kita pakainya sungguh-sungguh Pak. Oh, serius? Serius saya. Kalau saya. Jangan pernah nganggap pekerjaan itu remeh jadinya. Iya. Sebesar-besar atau kecil sama. Sama saya. Serius ya. Serius jadi. Makanya prosesnya itu kalau kata orang, lu kalau pengen jadi tukang las nggak gampang. Minimal 5 tahun. Minimal 5 tahun. Tetap saya dengar, tetap saya masukin sebagai input, sebagai input lah ya, motivasi saya. Kalau saya sih larinya ke PD saya, percaya diri ya. Gak mungkin orang itu bisa sampai 5 tahun, karena yang begini itu bukan bikinnya kayak di dalam lautan, ini masih di daratan. Apapun itu alatnya itu bisa kita cari. Jadi jangan percaya apa kata orang. Betul. Percayalah apa kata diri kita sendiri. Quote-nya mantep banget. Believe in yourself, don't trust with anybody, but touch it, reach it, whatever it is. Oke, ini yang terakhir nih. Kira-kira nih kalau ada teman-teman podcast yang nonton tayangan ini pengen dibuatin rumahnya itu konstruksi besi, atau misalnya mau bikin pagar yang modelnya ngehits banget, model minimalis yang kekinian yang kayak korporatif, bisa diinfo alamat lasnya atau nomor kontaknya gimana ya? Bisa, ada alamat. Bisa disebutin di sini biar kita cantumin. Sebutin aja. Kalau nama bengkel SB Sukses Bahagia. Alamatnya? Alamat Gondrong Udik. Jalan Haji Mansur. Ya, Cipondo. Di situ ada pelangnya ya? Ada. Nomor WA yang bisa dihubungi? Nomor telepon 0838 944 256 32. Oke teman-teman, demikian podcast kita hari ini bersama Bos Andy SB. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman kalian. Apapun kalian, bagaimanapun keadaan kalian, jangan pernah menyerah, karena selalu ada hasil daripada jeripaya yang kita buat. Sampai bertemu di podcast yang lain bersama saya CEO WW Tukang Kudetko Asal Hafida. Sampai ketemu. See you.